Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rizwan Firmansyah dengan NIM 2105112543. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS yang diberi oleh Bapak. Yang pertama, jelaskan 5 macam gerak sendi. Sendi gerak dibagi menjadi 5. 1. Sendi peluru. Hubungan dua tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Pada jenis persendian ini sering terjadi lepas sendi. Contoh, sendi peluru adalah hubungan antara tulang dengan lengan atas dengan gelang bahu dan hubungan antara tulang paha dengan gelang panggul. 2. Sendi engsel. Hubungan dua buah tulang yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Sendi ini mirip dengan engsel pintu rumah yang dapat membuka ke satu arah saja. Sendi engsel terdapat pada lutut dan siku serta antar ruas jari. Yang ketiga, sendi putar. Sendi putar merupakan hubungan dua buah tulang yang memungkinkan tulang yang satu bergerak memutar pada tulang lainnya. Sendi putar terdapat pada hubungan antara tulang atlas atau merupakan ruang pertama dari tulang leher dengan tulang pemutar yang menyebabkan kepala dapat berputar. 4. Sendi geser. Sendi geser merupakan hubungan dua buah tulang yang memungkinkan pergeseran antara tulang, misalnya sendi yang terdapat pada tulang belakang. 5. Sendi pelana. Pelana merupakan hubungan dua buah tulang yang permukaannya berbentuk pelana kuda. Sendi ini terdapat di antara tulang telapak tangan dengan ruas ibu jari, lutut, dan siku. Yang kedua, nama-nama sendi. 1. Radius dan ulna atau superior radius ulnaris. 2. Radius ulna berhubungan dengan karpal atau interkarpal. Yang ketiga, humerus, radius ulna atau articulatio humeri. 4. Humerus clavicula scapula atau articulariso humeri. 5. Femur, tibia, fibula atau tempurung lutut. 6. Femur coxae atau articularis coxea. 5. Sternum clavicula atau stemum clavicularis. 8. Tibia fibula tarsal atau talus. Yang ketiga, sebutkan 4 katup yang terdapat pada jantung manusia. 1. Atrium dextra. Terdapat rongga utama dan auricula di luar. Bagian dalamnya membentuk suatu rigi atau crista terminalis. Kedua, ventricle dextra. Berhubungan dengan antrium kan melalui osteoventricle dextrum dan dengan trakt pulmonalis melalui osteum pulmonalis. Dinding ventrik kanan jauh lebih tebal dari atrium kanan, terdiri dari 1. Valvula tricuspidal. 2. Valvula pulmonalis. 3. Atrium sinistra, terdiri dari rongga utama dan auricali. 4. Ventricle sinistra, berhubungan dengan atrium melalui osteum atrioventricular sinistra dan dengan melalui osteum aorta, terdiri dari 1. Valvula mitralis. 2. Valvula semilunaris aorta. Yang pertanyaan keempat, jelaskan mekanisme peredaran darah, sistematis peredaran darah pulmonal. Peredaran darah sistematis. 1. Atrium, menerima darah dari vena. 2. Ventricle, memompa darah ke arteri. Aliran darah melalui jantung diatur oleh katup yang membuka ke satu sisi. Aliran darah hanya mengalir satu arah. 3. Darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung, atrium kanan, melalui vena cava menuju ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. 4. Dari ventrikel kanan, darah dipompa menuju paru-paru melalui katup semilunaris pulmonalis. 5. Darah teroksigenasi dari paru-paru ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri melalui katup tricuspidalis. Dari ventrikel kiri darah
dialirkan melalui katup semulinaris aorta ke aorta seluruh tubuh. Peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Darah kaya oksigen dari bilik kiri jantung dialirkan melalui pembuluh aorta ke seluruh tubuh manusia. Darah yang kaya oksigen berubah menjadi kaya karbon dioksida. Kemudian kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. 6. Jelaskan pengertian sistem pencernaan manusia dan sebutkan secara berurutan organ pada sistem pencernaan manusia. Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Fungsi sistem pernapasan manusia. 1. Mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. 2. Mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme. 3. Menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas. 4. Pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. 5. Pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh menciptakan suara. 6. Mencium bau. Sistem pencernaan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Organ-organ terlibat sistem pencernaan. Yang pertama, mulut atau cavum oris. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Yang ketiga, lambung atau ventriculus. Yang keempat, usus halus atau intestinum. Yang kelima, usus besar atau kolon. Yang keenam, anus. Mekanisme terbentuknya urin. 1. Filtrasi atau penyaringan. Bagian pertama dari proses pembentukan urin adalah filtrasi, yaitu proses penyaringan darah yang mengandung zat sisa metabolisme yang proses dapat menjadi racun untuk tubuh. 2. Reabsorpsi. Air, glukosa, asam amino, natrium dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Natrium dan ion-ion lain diserapkan kembali secara tidak lengkap dengan proporsi yang lebih besar tersisa dalam filtrat ketika lebih banyak dikonsumsi dalam makanan, menghasilkan konsentrasi darah yang lebih tinggi. 3. Sekresi atau augmentasi urin. Yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut pelvis ginjal, kemudian terus mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Organ sistem indera beserta fungsinya. 1. Indera penglihatan atau mata. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya dan berfungsi untuk menerima informasi berupa gambaran sesuatu yang bisa dilihat yang kemudian dikirim ke otak. 2. Indera penciuman, hidung. Hidung merupakan indera penciuman berfungsi sebagai udara pernapasan, penyaring udara, penapas menghangatkan udara. Hidung adalah organ sensorik manusia menanggapi rangsangan seperti bau. 3. Indera pendengaran atau telinga. Telinga adalah organ yang berfungsi mendeteksi, mengenali suara, dan juga peran lebih besar dalam keseimbangan dan posisi tubuh. 4. Indera pengecap, lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada dasar mulut yang berfungsi mengecap rasa asin, manis, pahit, dan lain-lain. Serta dapat membantu dalam proses pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. 5. Indera peraba atau kulit. Kulit adalah perasa sentuhan. Kulit dapat membedakan kasar, halus, panas, dingin, dan nyeri. Kulit manusia terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Kulit berfungsi sebagai alat ekskresi karena kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera yang terletak di lapisan dermis. Mekanisme melihat dan mendengar. Melihat, mata. Cara kerja manusia pada dasarnya sama dengan cara kerja kamera, kecuali cara mengubah fokus lensa. Sinar yang masuk ke mata sebelum sampai di retina mengalami pembiasaan 5 kali, yaitu waktu melalui konjungtiva, kornea, aqueous humor, lensa, dan vitreous humor. Pembiasaan terbesar yang terjadi di kornea bagi mata normal. Bayang-bayang benda akan jatuh pada bintik kuning, yaitu bagian yang paling peka terhadap sinar. Mendengar atau telinga. Gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga luar menggetarkan gendang telinga. Getaran ini akan diteruskan oleh ketiga tulang dengan jendela oval.
Getaran struktur koklea pada jendela oval diteruskan ke cairan limfa yang ada di dalam saluran vestibulum. Getaran cairan tadi akan menggerakkan membran Reisner dan menggetarkan cairan limfa dalam saluran tengah. Perpindahan getaran cairan limfa di dalam saluran tengah menggerakkan membran basal yang dengan sendirinya akan menggetarkan cairan dalam saluran timpani. Hubungan antara sistem indera dan sistem saraf. Hubungan antara sistem saraf dan alat indera merupakan kesatuan dari sistem koordinasi yang saling berhubungan. Sistem saraf berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke seluruh tubuh. Alat indera merupakan alat pada tubuh yang dapat menangkap rangsangan karena pada alat indera terdapat ujung saraf sensori. Baiklah, sekian dari video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.